Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai perspektif sejarah evolusi manajemen kedaruratan. Jadi di Amerika dulunya di tahun 1940-an hingga 1950-an fokus manajemen darurat bergeser ke arah pertahanan sipil dan kesiapsiagaan untuk perang nuklir. Dan di tahun 1960-an hingga 1970-an perkembangan manajemen darurat itu fokus kepada multi ancaman yang menekankan pada perencanaan dan juga koordinasi. Sedangkan di tahun 80-an hingga 90-an manajemen darurat bergeser ke arah yang lebih komprehensif, yaitu melibatkan mitigasi, kesiapsiagaan saat kejadian dan juga pemulihan. Pendekatan tersebut juga mengakui perlu adanya keterlibatan masyarakat dan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Namun ada perubahan kembali ketika Amerika Serikat mengalami serangan teroris di tahun 2001, tepatnya di September. Perubahan fokus manajemen darurat lebih kepada keamanan dalam negeri. Jadi secara keseluruhan jelas manajemen keadaan darurat di Amerika Serikat terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan dan ancaman baru. Seperti kejadian yang baru-baru terjadi, mungkin badai Katrina, lalu kebakaran hutan, hingga sampai dengan pandemi COVID yang terjadi 2 tahun belakangan ini. Lalu bagaimana dengan di Indonesia itu sendiri? Jadi di Indonesia dulu kita ketahui di tahun 90-an sudah ada badan yang secara khusus melakukan koordinasi kondisi tanggap darurat bencana, yaitu Bakornas, Badan Koordinasi Nasional. Fungsinya adalah untuk mengkoordinasi upaya tanggap darurat dan juga mengembangkan sistem penanggulangan bencana nasional. Namun dengan adanya kejadian atau peristiwa besar seperti gempa, tsunami Aceh, akhirnya diterbitkan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, yaitu nomor 24 tahun 2007, di mana undang-undang tersebut setelah itu dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berada di tingkat nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di tingkat daerah. Selain itu juga kebutuhan untuk mengatasi masalah urbanisasi, perubahan iklim, dan juga kesetaraan sosial dalam konteks manajemen darurat itu menjadi penting. Pertumbuhan kota yang cepat juga mempengaruhi potensi risiko yang timbul juga akan semakin tinggi. Jadi secara keseluruhan manajemen darurat di Indonesia merupakan proses yang berkelanjutan dan ada kebutuhan untuk terus membangun kapasitas serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi di antara lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat lokal, perguruan tinggi, media, dan juga hingga ke swasta. Jadi secara umum juga penanganan darurat atau penanggulangan bencana di Indonesia mengalami kemajuan dan terus berkembang menyesuaikan dengan isu-isu terkini yang terjadi di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.